Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Taritar. Nah, ini tadi adalah karyawan saya dengan Bang Gobri, pasukan galon. Ya, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang solusi pelanggan hutang. Kalau nggak hutang, nggak jalan. Namanya juga di perdesaan, di perkotaan mungkin sama. Jadi solusinya itu yang pertama adalah membuat catatan yang khusus jelas. Misalkan ada namanya, tanggal, besaran hutang, terus ambilnya apa. Terutama untuk hutang-hutang yang sifatnya besar. Jadi saya ini di posisi di belakang kasir. Saya tulis di ini bekas kalender daripada nggak terpakai, lalu saya balik untuk menulis orang hutang. Ini sifatnya rahasia ya, karena posisi di belakang kasir nggak ada orang yang masuk. Ini ada tanggalnya, nama, berapa, kadang-kadang ada yang nitip, kadang nggak nitip, kadang sampai lama. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ini kalau utang ini berarti sama aja saya sedekah setiap hari dari nilai nominalnya. Kalau dalam agama saya agama Islam. Jadi yang pertama buat pencatatan khusus, bisa di kertas besar atau bisa di buku, misal yang seperti ini. Saya juga punya buku kecil. Ini kadang-kadang pelanggan, biasanya pelanggan tok warung atau mungkin pelanggan ini macam-macam bukunya. Ada yang kadang mengambil baju, ada yang mengambil barang yang besar-besar. Ini saya taruh di buku khusus. Di sini ada buku khusus, ada buku baju atau mungkin gerabah. Nah, di sini ini buku khusus. Kalau yang di tembok itu adalah untuk yang belanja sembako. Selanjutnya solusi pelanggan hutang yang kedua yaitu adalah manajemen hutang. Manajemen hutang artinya dari setiap keuntungan yang kita dapat setiap hari kita sisihkan, enggak semuanya buat belanja lagi. Misalkan keuntungan kita itu 10%, satu hari misal dapat 1 juta, yang 70% 70.000 bisa buat rumah tangga itu bisa buat konsumsi plus menabung. Kemudian yang 10% itu untuk operasional, misalkan buat plastik atau mungkin buat belanja ke pasar atau seperti apa yang lainnya. Terus yang 20% yaitu adalah 20.000 untuk menambah barang dagang dan manajemen pencadangan uang hutang. Jadi kalau ada orang hutang, modal kita terus berputar sehingga tidak terganggu. Banyaknya orang hutang, kadang-kadang nanti barang kita berkurang, usaha nggak jalan, semua barang kosong, kadang nggak jadi beli, pelanggan kecewa. Jadi menyisihkan 20% dari keuntungan toko untuk anggaran menambah barang dagang baru dan manajemen hutang, manajemen uang di luar. Itu yang kedua, yaitu adalah manajemen hutang. Untuk yang ketiga, teman-teman bisa menulis. Misalkan uangnya terbatas, teman-teman bisa menulis di depan kasir atau di etalase. Misalkan itu di situ ya, di atas. Mohon maaf, tidak menerima hutang. Nah, di situ. Mohon maaf tidak menerima hutang, atau mohon maaf tidak menerima hutang karena banyak uang di luar. Jadi kita bahasanya yang santun, karena mereka juga orang butuh, tapi kita juga dana misalkan sedang terbatas. Atau mungkin teman-teman bisa yang menjaga toko bukan teman-teman, tapi kita mempekerjakan orang, sehingga orang tersebut tidak berani untuk hutang. Jadi ada banyak cara yang sopan, dan di saat kita menagihnya pun jangan lewat orang lain. Kita menagih secara langsung,
pada waktu tidak ada orang, sehingga orang tersebut tidak tersinggung. Kalau tersinggung, kecewa, nanti merembet ke lingkungan sekitar kita, image warung kita jadi jelek, padahal tujuan kita itu untuk menagih uang kita sendiri, tapi ternyata jadinya malah bumerang buat warung kita. Ya, kita berdagang tidak hanya untuk ini ya, ini tulisannya seperti itu, tidak hanya untuk ambil untung saja, tapi kita saling bantu membantu ya. Itu anggapannya itu memberikan hutang itu pahalanya lebih besar dari sedekah, karena uang kita digunakan untuk orang yang benar-benar membutuhkan. Jadi ada 3 cara. Yang pertama, manajemen pencatatan dengan baik. Yang kedua adalah manajemen hutang. Yang ketiga, kita memberi tulisan di depan bahwa kita sedang tidak menerima hutang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.